Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winda Ratna Siswaning Tias dari SMP Brawijaya Smart School. Perkenalkan, nama saya Juniarto Purnomo dari SMP Brawijaya Smart School. Perkenalkan, saya Ahmad Fathun Naja dari SMP Brawijaya Smart School. Untuk selanjutnya kami akan melakukan wawancara dengan Kepala SMP Brawijaya Smart School yaitu Bapak Muhammad Arif SSI MPD GR. Assalamualaikum Pak Arif, selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin nggih Pak Arif, kami mengganggu waktunya. Mohon izin kami akan melakukan wawancara dan juga mengajukan beberapa pertanyaan ke panjenengan. Dan juga mohon izin untuk wawancara kali ini kami rekam nggih karena untuk keperluan tugas kami, seperti itu. Siap, monggo. Mungkin langsung saja nggih Pak Arif, kita akan wawancara terkait pengambilan keputusan seperti itu. Yang pertama mungkin yang saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Pak Arif dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau dilema etika, setahu saya itu benar melawan benar. Jadi ini sama-sama baiknya, cuman pasti ada dilema di dalamnya. Beda dengan benar salah. Pasti kalau itu kan pasti kita benturkan aturan yang ada atau norma-norma yang biasa di sekolah, ya itu kan sudah jelas pasti ini benar, ini pasti salah. Seperti itu sih Bu, sementara ini saya mengidentifikasinya. Jadi tidak banyak untuk kesulitan, pokoknya saya pegangannya yaitu tadi ini berbenturan dengan aturan enggak. Kalau enggak berbenturan berarti ini pasti dilema etika. Baik, terima kasih. Berarti memang dititik beratkan di peraturan nggih Pak Arif. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak Arif, selama ini bagaimana Pak Arif menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Pak Arif pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya mengambil keputusan tidak serta-merta langsung, tapi saya pelajari akar masalahnya dulu. Saya tanyakan pada pihak terkait, ya, yang terlibat, yang tahu. Saya tanya waka juga, terus akhirnya nanti akan saya putuskan. Nah, sebelum saya umumkan untuk memutuskan sesuatu, pasti juga akan saya konsultasikan dengan waka. Sambil saya timbang, ini keputusannya akan berakibat kemana atau mungkin menguntungkan kemana dan sebagainya. Tapi yang jelas tadi selama keputusan itu memang ada di peraturan dan sebagainya, ya mau tidak mau kita harus mengikuti kayak gitu. Kalau dilema etika ya mana yang lebih baik untuk orang yang lebih banyak, saya seperti itu. Oke, baik, berarti Pak Arif melibatkan beberapa pihak nih Pak untuk pengambilan keputusan. Baik. Pertanyaannya selanjutnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Arif lakukan selama ini Pak? Baik, prosedurnya adalah masalahnya saya identifikasi, kemudian siapa yang terlibat, saya tanya waka, saya tanya narasumbernya atau mungkin yang terlibat langsung dari kedua sisi kalaupun itu terjadi. Kemudian saya pikirkan dan kemudian saya himpun data-data itu, kemudian saya konsultasikan dengan waka apa yang menjadi pandangan saya, sehingga ketika saya mengambil kebijakan itu pasti berdasarkan fakta dan data yang ada, sehingga mungkin mengurangi resiko sekecil-kecilnya. Walaupun pasti ada efek untuk sebuah kebijakan, tapi saya berusaha untuk tidak banyak merugikan orang lain atau mungkin banyak mengecewakan orang, seperti itu. Tapi memuaskan orang itu belum tentu bisa.
Baik, terima kasih Pak Arief. Insya Allah itu tadi Pak Arief sudah menjelaskan terkait prosedur pengambilan keputusan. Nah, menurut Pak Arief sendiri, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Arief anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi itu satu jelas, komunikasi dengan waka, komunikasi dengan guru. Terus yang kedua adalah mengapa kebijakan itu diambil itu juga harus di-share kepada banyak orang. Jadi biar orang tidak berprasangka kita berpihak pada guru itu, atau mungkin orang tidak berprasangka kita memihak kita mengambil keputusan sepihak, enggak, tapi berdasarkan fakta dan datanya kita memutuskan seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Ya itu pasti karena kita mementingkan kepentingan banyak orang. Kayak gitu sih. Saya lebih ke komunikasi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Arief, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan saya adalah mungkin ini kayak kasus guru mungkin sudah sering sakit sehingga sering tidak masuk ya, karena beliau memang sakit. Itu menjadi tantangan terbesar saya karena secara etika atau dilema itu beliau adalah senior, terus beliau memang sakit beneran, tapi di sisi lain ada anak-anak atau kelas yang mungkin ditinggalkan, sehingga itu akan menjadi sisi dilematis yang cukup tinggi ya. Solusinya adalah saya konsultasi sama waka, cari pengganti, cari solusi, sehingga sama-sama komunikasi. Begitupun beliau, jadi beliau juga saya kasih pengertian karena memang sering ninggal kelas dan sebagainya. Dengan kondisi beliau yang sakit ya, mohon untuk membantu mencarikan pengganti. Seperti itu sih Pak. Yang menjadi kesulitan tuh kalau sudah kita kenal lama terus beliau senior, itu yang menjadi saya agak sulit lah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan Pak? Kalau jadwal khusus sudah ada Pak, tapi saya lihat urgensi masalah itu. Jadi urgensi masalah itu, ini seberapa urgensi untuk segera diselesaikan, itu saya lihat dulu. Jadi kalau memang segera ya memang segera saya selesaikan, tapi sekali lagi ketika data, fakta itu terkumpul dan kemudian kebijakan itu diambil dan sudah sebelum diputuskan sudah saya tanyakan ke beberapa teman yang saya anggap mampu untuk juga mengambil keputusan, sehingga saya mengumumkan kebijakan itu lebih cepat. Itu tergantung itu tadi urgensi masalahnya. Jadi saya nggak punya jadwal yang khusus ya. Yang penting kalau ada data, ada fakta ya sudah, nanti tinggal kita putuskan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Pak Arief, dari yang panjenengan jelaskan tadi, untuk membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah panjenengan diskusi dengan waka, seperti itu nggih. Nah, kira-kira adakah mungkin orang lainnya atau faktor-faktor lainnya yang selama ini juga bisa mempermudah dan juga membantu panjenengan dalam mengambil keputusan tersebut, khususnya di kasus-kasus dilema etika ini? Baik, jelas KTU ada. Kalaupun itu melibatkan guru, saya jelas konsultasi sama direksi seperti apa keputusan yang mau diambil. Kalau terkait siswa dan orang tua pun saya juga lapor ke direksi, misal ada apa-apa yang mungkin terkait juga posisi siswa tersebut. Terus guru-guru yang terlibat atau yang di sekitarnya itu pasti akan saya tanya. Kayak gitu sih. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak Arief, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Arief tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Arief petik dari pengalaman yang sudah Pak Arief alami terkait pengambilan keputusan dilema etika? Baik, yang jelas tidak boleh kita terburu-buru. Subjektivitas itu harus berkurang karena kita harus tetap objektif dalam hal melakukan sebuah keputusan. Kemudian kebijakan itu dipikir dan ditimbang mana yang banyak mudaratnya ya jangan kita ambil. Kemudian tadi ketika kita mengambil kebijakan itu memang berdasarkan data dan fakta, tapi alangkah baiknya kebijakan itu juga sebelum diumumkan secara umum ya mungkin kita sampaikan kepada beberapa teman
atau mungkin yang kita anggap bisa mengambil keputusan ingin tahu pandangannya seperti apa, sehingga ketika sudah diflorkan itu mereka juga ikut membantu kenapa kok kebijakan itu diambil kayak gitu. Baik. Terima kasih Pak Arif. Nggih. Insya Allah hanya ini yang mungkin bisa kami tanyakan ke panjenengan, dan juga terima kasih banyak Pak Arif sudah banyak informasi dan juga pengetahuan juga untuk kita ke depannya seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dimudahkan semua urusannya ya, gitu aja. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winda Ratna Siswaning Tias dari SMP Brawijaya Smart School Malang. Perkenalkan, nama saya Juniarto Purnomo dari SMP Brawijaya Smart School Malang. Dan saya Ahmad Fathun Naja dari SMP Brawijaya Smart School Malang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Siti Halimah SPD, yang mana beliau adalah Kepala CC atau Children Center Brawijaya Smart School Malang. Selamat pagi Bunda Halimah. Selamat pagi. Bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih Ya, Bunda. sehat. Oke. Mohon izin Bunda, hari ini mungkin kami mengganggu waktunya nggih. Allah nggak apa-apa, monggo. Nggih, mohon izin juga kami merekam karena untuk keperluan tugas kami Bunda. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kami akan melakukan beberapa wawancara nggih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke panjenengan seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama Bunda Halimah. Selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita untuk mengidentifikasi itu tentunya kita akan menerima masukan dari yang baik dari guru, dari orang tua maupun ada kegiatan dari siswa. Jadi kita mengidentifikasi dulu, kemudian apa sih kejadiannya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak langsung menerima apa adanya, tapi kita harus konfirmasi, kita harus cek kebenarannya, benar apa tidak. Nah, seperti itu kita cara mengidentifikasinya untuk masalah-masalah yang ada di sekolah ini gitu, seperti itu. Nggih, baik, terima kasih Bunda Halimah. Mungkin lanjutan dari itu nggih Bunda Halimah, kalau misalkan sudah dapat kasus-kasus nggih Bunda, kira-kira bagaimana cara Bunda Halimah mungkin mengidentifikasi, oh ini termasuk di dilema etika, oh ini termasuk di bujukan moral, itu seperti apa Bunda? Tentunya dengan masukan-masukan itu kita kemudian kita pilah-pilah ya, kita pilah-pilah, kemudian oh ini yang termasuk dilema. Seandainya anak ini menurut orang tuanya baik, tapi menurut kita tidak baik. Kemudian kejadian-kejadiannya seperti apa sih kejadiannya kalau seandainya tentang perilaku anak, kemudian terkait dengan perilaku anak di sekolah, terkait dengan di rumah, apakah perilaku-perilaku itu melanggar atau tidak, atau seperti apa. Itu cara kita untuk mengidentifikasi, untuk memilah-milah dulu. Jadi dipilah-pilah dulu, ini termasuk etika atau termasuk yang Bujukan moral. Nah, seperti itu. Nggih, terima kasih Bunda Halimah. Baik Bunda, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian mengandung nilai kebajikan. Jadi begini, itu kan pendapat orang maupun ini kan memang yaitu menurut kita salah tapi menurut orang lain benar gitu ya. Nah, jadi ini sama-sama punya pendapat masing-masing dan menurut dia benar tapi menurut kita salah. Nah, tentunya memang kita harus bicara dari dua arah itu tadi. Jadi bagaimana kalau seandainya menurut guru atau menurut siswa seperti ini gitu ya, kemudian seandainya tapi ini salah seharusnya, tetapi menurut guru ini tidak. Jadi nah ini kan berarti
berbeda tapi sama-sama menganggapnya ini adalah benar. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus cari jalan tengah. Jadi yang memang yang benar yang mana, yang salah yang mana, kemudian kita juga tidak boleh berat sebelah, kita harus sama-sama, jadi tidak ada yang diuntungkan saja, juga tidak boleh ada yang dirugikan saja. Jadi harus imbang, kemudian harus kita mengambil kebijakan itu juga harus benar gitu lah ya, seperti itu. Jadi tidak boleh yang kita memihak ke sini padahal di sini sebetulnya yang benar. Nah, makanya identifikasi itu kita harus menyaring dulu apa masalahnya, harus kita temukan dulu, kemudian baru kita bisa mengambil kebijakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bunda. Ya. Selanjutnya Bunda Lima, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bunda lakukan selama ini terkait kasus dilema etika tadi yang ada di sekolah? Jadi begini, yang pertama tentunya kita mengidentifikasi itu tadi. Setelah mengidentifikasi dari kedua belah pihak, kemudian setelah itu kita bicarakan bersama-sama, kita duduk bareng, kemudian kita pecahkan bersama, kemudian kalau memang perlu kita selesaikan bersama ya kita selesaikan bersama. Jadi tetapi kita tetap harus menerima dari dua arah, tidak boleh dari satu arah. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bunda. Insya Allah tadi Bunda sudah menjelaskan terkait prosedurnya nggih Bunda. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif memang kita harus duduk bersama, ngomong bersama, kita selesaikan bersama. Jadi tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri, walaupun dengan cara yang pertama kita ngomong dengan katakanlah ini kasusnya antara anak bersama dengan orang tua bersama guru seandainya seperti itu. Ya berarti pertama kita ngomong sendiri-sendiri dulu. Kita cari info dari si anak, dari orang tua, dari guru, dari ini. Nah setelah itu sudah kita ketemu, kita identifikasi tadi, baru kita duduk bareng. Kita carikan mana yang terbaik untuk mereka semua untuk menyelesaikan masalah ini. Itu seperti itu. Oke, baik Bunda. Untuk berikutnya berdasarkan pengalamannya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ya tentunya seperti yang tadi, yang ini merasa benar, yang ini juga merasa benar. Nah ini adalah tantangan bagi saya sebagai selaku pimpinan. Jadi memang ya ini harus diselesaikan. Jadi kita harus jelaskan bahwa dari masing-masing kasus itu adalah tentunya diselesaikan dengan baik walaupun dengan ada tantangan-tantangan itu gitu ya. Jadi seperti tadi tantangannya yaitu tadi saya merasa benar. Nah ini kan tidak mungkin kalau benar duanya tapi ada masalah kan ya enggak mungkin. Ya pasti ada yang miss, pasti ada yang sesuatu yang memang perlu harus diluruskan. Nah, seperti itu. Gitu. Selanjutnya Bunda, pastinya apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan? Oke, jadi itu fleksibel ya. Jadi yang pertama itu memang secara spontan. Spontan itu mungkin kasusnya memang harus diselesaikan saat itu spontan, berarti spontan siapa yang bermasalah, siapa yang ini kita selesaikan. Tetapi kalau dengan spontan itu tidak bisa diselesaikan, maka kita akan menjadwal kapan mereka harus ketemu dari yang bersangkutan ini gitu, yang punya masalah ini harus diketemukan. Nah, kemudian baru kita selesaikan bersama. Jadi memang yang pertama secara spontan ya seketika itu masalah ada, maka seketika itu kita harus duduk bareng, kita harus ngomong mana yang masalahnya ini seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus spontan waktu itu. Kenapa? Karena kita terlalu nunggu lama-lama. Ini nanti juga malah nggak menyelesaikan masalah, malah molor-molor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini diperlukan, ini tidak bisa ini.
kalau diselesaikan spontan ini maka harus dijadwal. Paling tidak nggak boleh terlalu lama. Dari itu kita jadwal, kita datangkan ke sekolah, kemudian kita bicarakan bersama. Jadi seperti itu. Jadi bisa spontan, bisa langsung kita jadwalkan. Jadi lihat kasusnya seperti itu. Baik Bunda, nah itu tadi kan untuk prosedurnya nggih Bunda. Nggih. Nah kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bunda Halimah dalam pengambilan keputusan, Nggih. khususnya di kasus dilema Iya, etika? tentunya ya kalau kita menyelesaikan sendiri kadang-kadang memang tidak bisa. Maka kita harus ada bantuan dari orang lain yang lebih paham dari itu gitu ya, lebih paham dari itu. Mungkin bisa kalau tentang masalah anak-anak dan seterusnya mungkin kita melihat dari psikolog. Nah, kita mendatangkan orang gitu ya untuk ini. Mungkin kalau seandainya tentang masalah tentang guru dan ini kita masih punya yayasan ya. Jadi kalau kita memang tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka bantuan orang lain sangat kita perlukan itu. Jadi seperti itu dan kita sesuai dengan kebutuhan. Seperti tadi kalau seandainya tentang perilaku anak tentang ini, maka kita akan mendatangkan psikolog. Kalau seandainya tentang etos kerja tentang ini, maka kita akan berkonsultasi atau kita mendatangkan dari pihak yayasan. Nah, seperti itu. Baik, terakhir Bunda, dari semua hal yang tadi telah disampaikan oleh Bunda, pembelajaran apa yang Bunda dapatkan dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Oke, begini, kalau kita sebagai seorang pemimpin atau pimpinan, kalau akan mengambil keputusan yang pertama memang kita tidak boleh gerusah-gerusuk, kita tidak boleh serta-merta. Jadi harus tahu masalahnya, kemudian dan masalah itu tidak boleh hanya sepihak, harus dari kedua belah pihak. Kemudian setelah itu kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, bantuan orang lain itu memang sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian waktu itu juga sangat penting, karena kalau ada masalah kemudian kalau kita masih menunda-nunda, maka masalah itu justru tidak akan selesai, justru akan melebar ke mana-mana. Itu yang saya ambil hikmahnya dari itu. Jadi kalau memang ada masalah, kemudian tidak perlu melibatkan orang lain sebanyak mungkin kalau memang itu bisa diselesaikan dengan orang yang lebih sedikit. Jadi dengan orang yang pas itu jauh lebih baik. Jadi daripada malah melebar ke mana-mana, itu seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Halimah. Alhamdulillah kami juga mendapatkan informasi dan juga pengetahuan yang baru nggih, untuk insya Allah nanti akan kami terapkan seperti itu Bunda Halimah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak Bunda Halimah karena sudah meluangkan waktunya seperti itu. Insya Allah ini saja untuk kegiatan wawancara kali ini. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.